Selamat pagi saudara-saudara. Pada pagi ini kita akan membahas tentang Yakub. Dulu saudara, pada saat saya membaca Alkitab, saya selalu tidak mengerti kenapa Allah memilih Yakub dari semua tokoh Alkitab. Sepertinya Yakub adalah orang yang tidak ada bagus-bagusnya. Dia adalah orang yang licik. Dia adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan sungguh dia tidak terlihat seperti seorang pahlawan Allah. Tapi hari ini kita akan membaca sesuatu tentang kisah hidupnya dan mungkin kita bisa mengerti mengapa pada akhirnya Allah memilih dia untuk menjadi satu bangsa yang besar. Kita akan buka Alkitab kita di Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 28 ini kita akan melihat satu kejadian yang banyak dibicarakan, yang terkenal mengenai Yakub bergumul dengan Allah. Tetapi yang menarik dari ayat 24 sampai 28 ini sebelum kita baca saudara, adalah bagaimana ayat ini dimulai dengan keadaan Yakub sendirian. Dan tiba-tiba dia bergulat, dia bergumul dengan seorang laki-laki. Ada dua orang tiba-tiba. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa dia bergulat dengan Allah dan manusia. Bagaimana bisa ada 3 orang di sana? Mari kita baca ayatnya. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dia seorang diri karena dia memang hanya tinggal memiliki dirinya sendiri saat itu. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dia sedang berada dalam masalah besar. Dan dia mengirim terlebih dahulu semua harta bendanya, semua sanak saudara, semua anaknya, semua istrinya, dia kirimkan terlebih dahulu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dan kita tahu di ayat-ayat berikutnya bagaimana orang ini adalah Allah sendiri. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau telah menang." Jadi sekali lagi saudara, kisah ini dimulai dengan dia seorang diri. Sebetulnya ini bukan pertama kali Yakub seorang diri dan bertemu dengan mengalami perjumpaan spiritual. Pertama kali dia meninggalkan rumah ayahnya, dia mau pergi ke Laban, ya kan? Dia sendirian, dia tidak punya apa-apa, dan dia berdiam di satu tempat. Pada malam harinya dia bermimpi ada tangga yang sampai ke surga dan ada malaikat naik dan turun di tangga itu. Dan dia menamakan tempat itu Betel, rumah Allah. Tapi di sana dia cuma singgah. Dia tidak berjumpa dengan sang tuan rumah, yaitu Tuhan. Tapi sekarang saat ini dia terjepit, dia sendirian tanpa harapan. Dan saat itu Tuhan datang. Tapi saat Tuhan datang, dia tidak menenangkan, dia tidak menghibur Yakub, dia malah mengajak Yakub bergulat. Dan di sini kita melihat ada satu oknum lagi, ada satu orang lagi di sana. Ada Yakub, ada Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa Yakub bergumul dengan Allah dan manusia. Atau dia bergumul dengan Allah dan manusia. Ada 3 orang. Siapa orang-orang itu? Kita tahu yang pertama adalah Yakub. Yang kedua adalah Allah, Tuhan. Lalu yang ketiga, yang satu lagi. Ada satu nama lagi yang Tuhan sebut di sana. Tapi kita sering lupa mengaitkan dengan kisah ini, yaitu Israel. Jadi Yakub adalah si manusia lama dan Israel si manusia baru. Jadi
ada satu pelajaran yang kita bisa tarik di sini, bagaimana seseorang bisa diubahkan begitu rupa. Sejak kejadian itu, kalau kita melihat ke depan, tidak ada lagi disebut nama Yakub, selalu nama Israel. Dan sejak kejadian itu tidak pernah lagi kita lihat dia menipu, melainkan dia menjadi seseorang yang begitu teguh. Dia menjadi seseorang yang tidak mau menipu. Dia menjadi seseorang yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Saudara, pelajaran yang bisa kita lihat saat kita melihat hal ini, saya ingin mengajak saudara memikirkan beberapa hal pada saat kita dalam keresahan. Mungkin kita seperti Yakub, kita berdoa begitu keras untuk meminta berkat saat kita berada dalam kesesakan. Tetapi pada saat itu bagi Yakub, ternyata bukan itu alasan utama Tuhan datang mengunjungi Yakub. Dia datang bukan hanya untuk menjawab kebutuhan Yakub yang terlihat mendesak di matanya saat itu saja. Dia menyerang akar dari segala permasalahan itu sendiri, yaitu karakter Yakub. Mungkin tidak bahwa di saat-saat lain Yakub sering tanpa sadar bergumul sendiri tanpa tahu siapa musuhnya. Dia tidak tahu siapa yang harus dia lawan, dia tidak tahu siapa yang harus dia kalahkan. Dan di sini kita lihat saat Tuhan datang, maka terjadi pergumulan antara manusia lama dan baru. Saat Tuhan datanglah, baru kita tahu, baru kita sadar bahwa ada orang ketiga, bahwa ada si manusia baru. Dan si manusia baru melambangkan masa depan saudara. Saat Tuhan datang dan ikut serta dalam pergumulan, maka si manusia baru itulah yang bisa keluar sebagai pemenang. Yakub meminta berkat, tetapi saat namanya diganti dan tidak kelihatan ada berkat apa yang dia terima, berkat apa yang Tuhan berikan kepada dia selain namanya diganti. Tapi dia tidak protes, karena saat itu dia sudah menjadi manusia baru. Dia tahu bahwa Tuhan memperhatikannya sama seperti Tuhan memperhatikan Abraham, kakeknya. Dia menyadari yang terpenting buat Tuhan bukan situasi yang dia hadapi saat itu untuk dirubahkan, melainkan yang penting adalah apa yang ada di dalam dirinya sendiri itu yang dirubahkan. Karena itu, dalam pergumulan itu, dalam pergulatan itu, sekalipun dia bukan orang yang paling terakhir memberi pukulan terakhir dan tetap berdiri, dan bahkan dia meninggalkan tempat itu dengan pincang. Tapi Tuhan berkata apa? Tuhan berkata bahwa dia telah menang. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Mari kita tenangkan diri kita. Mari kita jangan lawan Tuhan. Mungkin saat ini saudara kita penuh dengan kegelisahan. Pandangan kita mulai menyempit dan kita cuma bisa melihat masalah yang kita hadapi yang makin lama kelihatan makin besar sampai menutupi semua penglihatan kita. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita biarkan Dia menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Biar Dia menunjukkan kepada kita bagian mana di dalam hidup kita yang perlu dirubah, bagian mana yang perlu dilepaskan. Rasanya akan sakit. Kita mungkin tidak menyangka, kita pikir kita akan merasa lega, tapi ternyata rasanya yang pertama kita rasakan sakit, tetapi itu untuk kebaikan kita. Tanpa kita sadari, perubahan itu akan menjadi tanda bagi orang-orang di dunia yang melihatnya bahwa Tuhan telah meletakkan tangannya atas kita. Mari saudara, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Saudara sekalian, Brother Gary menyampaikan tentang Yakub. Dia bukan seorang yang sempurna, malahan licik. Tapi ada satu hal, dia bertobat dan bergumul dengan Tuhan dan minta berkat dari Tuhan. Dan dia tidak pernah menyerah untuk minta kepada Tuhan. Hari ini marilah kita juga belajar. Kita bukan orang yang sempurna, tapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Katakan, Tuhan, inilah aku yang tidak sempurna.
bentuklah aku, lupalah aku, jamalah aku. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Bantulah kami Tuhan, supaya kami sungguh tahu Engkau adalah satu-satu jawaban dalam kehidupan kami. Apapun masalah kami, Tuhan, Engkau sanggup membantu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. We are filled with the mercy of the Lamb and the bread. I feast now daily because I've learned to live in the grace that belongs to all who are born again. I am cleansed, I am washed, I am sanctified, I am Holy Ghost filled and water baptized. I am right with my God for all time, 'cause Jesus my Savior's alive. Glory, glory, this is what is called glory. This is what is called glory.